Oke, udah kelihatan belum, share screen aku? Sudah, Kak. Oke, jadi buat hari ini aku coba bahas soal UAS tahun kemarin aja ya. Nah, kita coba bahas dulu soal pertama. Di sini tuh ada soal, di mana soalnya tuh judulnya adalah memindahkan tumpukan piring. Kita baca soalnya dulu. Seorang pekerja restoran mendapatkan tantangan untuk memindahkan tumpukan piring dari satu baskom, yaitu baskom 1 ke baskom 3 dengan menggunakan bantuan baskom 2. Nah, piring-piring yang ada di tumpukan dalam baskom 1 tuh sudah dalam kondisi piring kecil selalu berada di atas piring yang lebih besar. Nah, nantinya tumpukan piring yang ada di baskom 3 tuh setelah pemindahan selesai harus berada dalam kondisi terurut sama kayak kondisi awalnya pas waktu di baskom 1. Di mana si piring yang paling besar tuh ada di paling bawah dan piring yang paling kecil tuh ada di posisi yang paling atas. Nah, untuk menghindari piring pecah, jadi dalam satu kali pemindahan tuh cuman bisa satu piring doang yang dipindahin. Nah, selain itu, dalam kondisi apapun, posisi piring yang lebih kecil tuh harus selalu berada di atas piring yang lebih besar. Jadi nggak boleh ada piring kecil saat pemindahan, nggak boleh ada piring kecil yang posisinya itu di bawah piring besar. Nah, kalau misalnya Eee, kalian tahu pasti harusnya udah belajar yang namanya Tower of Hanoi. Nah, berarti soalnya itu dia mirip banget sama Tower of Hanoi. Bedanya apa? Bedanya cuman, dia di sini pakai ceritanya, pakai analoginya tuh baskom sama piring gitu. Nah, berarti karena kita tahu, oh ini soalnya mirip sama Tower of Hanoi, berarti apa sih operasi dasar dari permasalahan tersebut? Berarti operasi dasar itu kan operasi yang paling sering dilakukan dalam suatu algoritma. Nah, di sini kita tuh kerjaannya adalah mindah-mindahin tumpukan piring kan. Berarti operasi dasarnya adalah pemindahan piring kayak gitu. Operasi dasarnya adalah pemindahan piring. Oke. Nah, lanjut ke yang nomor B. Tuliskan relasi rekurens dari problem tersebut dan berikan penjelasan secara singkat dasar penetapan relasi rekurens tersebut. Nah, berarti kan kalau aku coba gambar nih ya, dia tuh kan ada 3 baskom. Nah, semua piring yang ada di baskom ke-1 itu harus dipindahin ke baskom ketiga dengan bantuan baskom 2 di mana si urutan piring yang nanti bakal ada di baskom 3 tuh harus terurut mulai dari yang paling besar ada di paling bawah dan yang paling kecil tuh ada di tumpukan yang paling atas. Berarti kalau misalnya kita coba gambarin kayak Tower of Hanoi, berarti kan dia bakal kayak gini ya. Misal aku set, punya 3 tower, terus aku coba gambar ini pakai misalnya warna biru. Itu tuh piring yang paling besar misalnya. Nah, terus piring yang kedua, hmm, aku coba gambar pakai warna merah. Di mana piring yang warna merah tuh dia ukurannya lebih kecil dari, aduh sorry gambarnya jelek. Di mana dia piring yang merah tuh dia lebih kecil ukurannya daripada piring yang warna biru. Nah, terus kita punya, misalnya kita punya 3 piring nih. Di mana piring yang terakhir tuh misalnya dia piringnya warna hitam kayak gini. Nah, gimana caranya biar berarti kita tulis dulu ini baskom 1, ini baskom 2, lalu yang ini adalah baskom 3. Nah, gimana caranya si piring-piring yang ada di baskom 1 dengan urutan tumpukan seperti ini tuh dia harus semuanya pindah ke baskom ketiga. Berarti dengan menggunakan baskom kedua sebagai bantuannya. Berarti kan kalau misalnya kita coba ilustrasiin, setelah ini tuh dia bakal kayak gini kan cara kerjanya tuh. Nah, berarti karena dalam satu kali operasi itu hanya bisa satu piring doang yang dipindahin, berarti kita cuma bisa mindahin satu-satu. Nah, misal ini di operasi pertama, kita berarti pindahin dulu piring yang
warna hitam ini. Misalnya, kita pindahin si piring warna hitam ini ke baskom 3. Oke, berarti di baskom 1 ini masih ada piring yang warna biru sama masih ada piring yang warna merah. Nah, kita udah pindahin nih satu piring. Terus kita coba pindahin lagi piring lainnya. Eh, kita cobain. Nggak bisa. Kita cobain pindahin lagi satu piring dari sini. Berarti kita pindahin piring yang warna merah. Kita pindahin piring yang warna merah. Berarti kan tadi di sini ada piring yang warna hitam. Terus piring warna merah kita pindahin ke baskom 2. Ini. Terus berarti di sini sisa piring yang warna biru. Nah, habis kayak gini kita belum beres kan? Nah, habis kayak gini tuh berarti selanjutnya kita terus coba pindahin lagi piringnya. Berarti kalau udah kayak gini, kita lanjut lagi. Misal di sini ya, aku coba gambarnya. Set. Nah, karena udah kayak gini, kita coba pindahin si piring yang paling kecilnya itu ke baskom 2 karena dia bisa disimpan di atas si piring yang warna merah. Berarti di sini ada piring yang warna merah, terus di sini ada piring yang warna hitam kita pindahin ke atas. Nah, baru di sebelah sini masih ada piring yang warna biru. Nah, selanjutnya berarti kalau udah kayak gini, piring yang paling besar bisa kita pindahin kan ke baskom yang ketiga. Berarti piring yang paling besar kita bisa simpan di sini. Lalu sisa tinggal piring merah sama hitam yang masih ada di baskom 2 dan kita harus mindahin dua piring itu ke baskom 3. Berarti kita bikin dulu di sini piring merah sama piring yang warna hitam. Sorry. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, piring yang kecilnya kita pindahin dulu kan ke baskom yang pertama. Biar nanti yang piring merah tuh dipindahin ke yang baskom ketiga. Aku gambar kayak gini. Berarti piring yang biru di sini, piring yang hitam ada di baskom pertama, terus di sini ada piring yang warna biru, sama ada piring yang warna merah di sebelah sini. Nah, habis kayak gini, berarti tinggal dilanjutin lagi aja. Berarti di sini tuh bakal ada piring yang hitam di sini. Lalu ada piring biru yang paling besar. Ada piring biru yang paling besar. Dilanjut sama piring merah. Dilanjut sama piring yang merah. Nah, di sini kita terakhir berarti bisa mindahin piring paling kecil ke baskom yang ketiga. Berarti, wait, kita gambar lagi. Set, set, set. Ini kita gambar dulu yang paling kecil di sini. Terus yang warna merah. Dilanjut sama yang
Warna biru. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan, apa namanya, si algoritmanya tuh udah beres kan, di mana urutan piring yang tadinya seperti ini, itu dia berpindah ke baskom ke-3. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, oh berarti cara kerjanya tuh kayak gini ya, dia mindahin piringnya satu-satu, di mana dalam satu kali operasi cuman boleh ada satu piring doang yang dipindahin, dan piring paling kecil itu nggak boleh ditumpuk sama piring yang lebih besar di atasnya. Nah, berarti kalau kayak gini, cara kerja algoritmanya itu, kalau misalnya kita runutin, berarti, eh, berarti cara kerjanya itu yang pertama, kita akan memindahkan, kita akan memindahkan n-1 piring. Jadi n-1 piring tuh yang mana? Berarti kan di sini kita punya 3 piring ya. Nah, yang pertama kita lakuin kan pasti kita mindahin dulu piring yang hitam sama piring yang merah. Berarti kan kita harus mindahin dulu 2 piring dari total 3 piring. Di mana biar nanti piring yang paling besar ini bisa disimpan di baskom 3 karena dia ukurannya itu paling besar. Berarti kita di sini yang pertama itu adalah memindahkan n-1 piring paling atas dari baskom 1 dari baskom 1 ke baskom 2. 2 dengan bantuan baskom 3. Oke, kita di sini yang pertama itu memindahkan n-1 piring paling atas dari baskom 1 ke baskom 2 menggunakan baskom 3 sebagai baskom bantuannya. Nah, setelah kita memindahkan n-1 piring paling atas, yang kita lakukan nih adalah memindahkan piring terbesar, berarti nanti tuh piring terbesar nih bakal dipindahin dari baskom 1 ke baskom 3 karena dia piring yang paling besar, jadi harus disimpan di paling bawah untuk di baskom ketiganya. Berarti setelah memindahkan n-1 piring paling atas, kita nanti jika sudah tinggal tersisa piring yang paling besar di baskom 1, kita akan memindahkannya dari baskom 1 ke baskom 3. Berarti kita pindahkan piring terbesar, atau misalnya kita di sini bilang piring ke N dari baskom 1 ke baskom 3. Nah, kalau misalnya kita udah mindahin piring yang paling besar dari baskom 1 ke baskom 3, berarti selanjutnya yang kita lakuin apa? Kita akan memindahkan lagi nih si n-1 piring yang tadi dari baskom 2 ke baskom 3 menggunakan baskom 1 sebagai bantuan, kayak gini. Nah, kita akan memindahkan n-1 piring dari baskom 2 ke baskom 3 menggunakan baskom 1 sebagai bantuannya. Berarti kita pindahkan n-1 piring dari baskom 2 ke baskom 3 menggunakan baskom 1 menggunakan baskom 1 sebagai bantuan. Nah, berarti cara kerja untuk algoritmanya itu kayak gini. Kita pindahkan n-1 piring paling atas dari baskom 1 ke baskom 2 menggunakan baskom 3 sebagai bantuan. Nah, kalau udah kita ngelakuin itu, kita bakal dapat posisi di mana hasilnya itu nanti kayak gini. Nah, habis itu kita akan memindahkan piring terbesar alias piring ke N dari baskom 1 ke baskom 3. Nah, kalau udah dipindahin jadi kayak gini,
Berarti kita harus memindahkan si N-1 piring nih dari baskom 2, kita pindahinlah dia ke baskom 3 menggunakan si baskom 1 sebagai bantuan, kayak gini. Nah, habis kayak gitu kan nanti kita bakal tercapai nih si output yang kita pengenin. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang nggak ngerti atau bingung? Aman ya guys, aku lanjut. Nah, berarti kan cara kerjanya tuh kayak gini ya. Nah, selanjutnya tuh kita disuruh tuliskan relasi rekurens dari apa namanya, problem tersebut. Nah, berarti kalau biar gampang, gimana cara nentuin relasi rekurensnya? Coba kita bikin si eh apa namanya, prosedur ini tuh ke dalam bentuk sebuah algoritma gitu ya, biar gampang ngelihatnya. Berarti misalnya kita di sini bikin yang namanya misal misal kita bikin di sini namanya adalah prosedur apa ya, baskom misal. Prosedur baskom. Nah, di mana di prosedur baskom tuh kita punya N, di mana N tuh jumlah piringnya ada berapa. Terus kita mau mindahin dari piring mana, dari baskom mana, from mana, misal ke baskom, dari baskom mana ke baskom mana, berarti dari from baskom 1 to baskom 2 misal, from sama to. Terus di sini kita punya baskom bantuannya, misalnya kita namain dia tem misalnya, tem. Nah, habis kayak gini berarti kita kalau untuk relasi rekurensnya, berarti kan kita butuh yang namanya basisnya ya. Berarti basisnya adalah ketika si N-nya 1. Gimana? Kalau if N-nya sama dengan 1, maka kita akan langsung aja mindahin. Berarti kita langsung pindahkan piring. Berarti dari from ke to. Ibaratnya kayak gini, kalau misalnya dari 3 baskom ini kita cuma punya 1 piring, berarti 1 piring ini tinggal kita pindahin aja dari baskom awal ke baskom tujuan. Itu buat kondisi basisnya. Nah, selain kondisi basis, berarti else-nya tuh apa? Kita lihat ke si algoritma yang ini tadi. Berarti kan kita akan memindahkan N-1 piring paling atas dari baskom 1 ke baskom 2 dengan bantuan baskom 3. Berarti kalau ditulis ke bentuk algoritma, ini kita pakai rekursif ya, berarti kita panggil lagi si prosedur baskomnya, di mana kita akan memindahkan jumlah piringnya kan berarti N-1 ya, berarti di sini N-1 dari baskom 1, berarti dari kondisi awal baskomnya ke baskom 2, berarti baskom 2 itu kan baskom bantuan ya, ke tem, oke, dengan bantuan baskom 3. Berarti tuh kayak gini. Nah, habis kayak gini, kita kan langsung pindahkan piring terbesar atau piring ke N dari baskom 1 ke baskom 3. Berarti kalau yang ini kan kita langsung mindahin aja ya. Berarti kalau kita langsung mindahin, kita di sini langsung aja kita output. Berarti output pindahkan piring, piring dari eh mau dihapus bentar. Itu. Output pindahkan piring dari, berarti kita pindahkan piringnya dari baskom 1 ke baskom 3. Berarti pindahkan piring dari from ke to. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi N-1 piring dari baskom 2 ke baskom 3 menggunakan baskom 1 sebagai bantuan. Berarti di sini kita rekursif, panggil lagi prosedurnya. Berarti baskom
Berarti kan N-1 piring yang dipindahin ya. N-1 dari baskom 2, berarti baskom 2 itu kan baskom bantuan ya. Berarti dari temp ke baskom 3, berarti ke tu, dengan menggunakan baskom 1 sebagai bantuan. Berarti baskom bantuannya adalah, baskom satunya adalah from. Nah, ini berarti untuk si algoritmanya. Oke, karena kita udah punya nih algoritmanya kayak gini ya bentuknya. Maka, coba aku kotakin dulu warna merah. Aku kotakin dulu. Ini. Nah, mungkin berarti tinggal kita coba cari si relasi rekurensinya itu kayak gimana. Berarti, relasi rekurensinya adalah di sini aja kali ya, di sebelahnya. Berarti untuk relasi rekurensinya, TN-nya adalah TN. Berarti kayak gini ya. Kita bikin dulu buat si kondisi basisnya. Nah, karena kan tadi operasi dasarnya apa? Operasi dasarnya adalah pemindahan piring. Nah, di kondisi basis tuh, eh dia ada pemindahan piring atau enggak? Ada ya, guys. Nah, ketika kondisi basis di mana N-nya itu 1, di sini ada operasi dasar, yaitu memindahkan piring. Di mana memindahkan piring dari baskom awal ke baskom tujuan. Berarti ketika N-nya 1, dia ada melakukan 1 kali operasi dasar, yaitu pemindahan piring. Berarti 1 jika N-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya, jika N-nya lebih besar dari 1, itu apa? Berarti yang else-nya kan, dimana dia ada manggil si prosedur baskom, berarti dia manggil prosedur baskom, berarti T N-1 ya. Terus abis manggil prosedur baskom, dia ada operasi dasar, yaitu memindahkan piring, berarti kita tambahin sama 1. Nah, habis gitu kita ketemu lagi sama rekursifnya, yaitu manggil lagi si prosedur baskom, berarti ditambahin lagi sama T N-1, di mana N-nya itu adalah lebih besar dari 1. Nah, sampai sini. Ada yang mau ditanya nggak? Atau udah maksudnya masih paham? Nggak ada ya, guys. Berarti ini bisa kita tulis lebih gampangnya jadi TN itu adalah 1 jika N-nya sama dengan 1 dan 2T N-1 plus 1 jika N-nya lebih besar dari 1. Nah, berarti ini adalah si relasi rekurensinya. Nah, berarti ini adalah untuk yang nomor B, udah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor C. Dengan cara substitusi, lakukan perhitungan yang menyatukan jumlah operasi dasar dari problem tersebut dengan input size-nya sebesar N. Nah, di mana di sini tuh dia ngasih tahu rumus sum dari 2 pangkat J. Berarti 2 pangkat J itu adalah 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, atau kalau biasanya buat UAS, kalian mungkin harus, nggak harus hafal sih ya. Mungkin bisa ditulis di, apa namanya, di cheat sheet-nya beberapa summation formula yang penting, dan kadang biasanya si polanya tuh suka muncul gitu di soal ujian ya, ada beberapa dari 1 sampai 8. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah, di sini nanti kalau misalnya kita udah lakuin substitusi, kita bakal nemu pola dari sum 2 pangkat C ini. Nah, gimana? Mungkin kita langsung coba kerjain aja dengan cara substitusi. Berarti ini untuk yang B. Sekarang kita kerjain yang nomor C. Berarti yang nomor C, kita punya relasi rekurensinya kayak gini. Dengan cara substitusi, kan kita punya ya, TN itu adalah 2T(n-1) plus 1. Oke. Nah, oke, habis kayak gini, karena kita di sini disuruh pakai cara substitusi, sebelah sini aku coba bikin jika T
N-nya ini kita ubah menjadi Tn-1. Kalau misalnya dia Tn-1, berarti kan si hasilnya bakal jadi 2T, N-nya di NC ini, oke, N yang ini kita ubah sama N-1, berarti N-1 min 1 plus 1. Berarti hasilnya adalah 2T, N-2 plus 1. Oke, kita punya Tn-1 tuh hasilnya 2T, N-2 plus 1. Kita bikin lagi, kalau misalnya si N-nya kita ganti sama N-2, berarti dia bakal jadi 2T, N-3 plus 1. Nah, misal satu lagi deh bikin, kalau kita punya T-nya itu adalah N-3. Berarti kalau Tn-3, dia bakal jadi 2T, N-4 plus 1. Oke, kita udah punya 3 TN di sini. Kita masukinlah si nilai TN-TN ini ke dalam TN yang ini. Berarti cara ngerjainnya, kita ubah berarti ya si TN-1 ini, TN-1 yang ini nih. Wait, aku kotakin warna merah biar nggak bingung. Berarti yang ini, enggak deh, aku garis bawahin. Yang TN-1 ini kita ubah nilainya sama yang 2 TN-2 plus 1. Oke. Berarti kalau ditulis, dia jadi 2 dikali Tn-1-nya kita ubah sama yang 2T. 2T N-2 plus 1. Tutup kurung, jangan lupa plus 1 yang ini kita turunin ke bawah. Nah, udah kayak gini, si 2-nya kita kali ke dalam kurungnya ya. Berarti jadi 2 kali 2 adalah 2 pangkat 2T N-2. Ini berarti jadi plus 2 ya, plus 1. Oke, udah dapet di sini Tn-2. Tn-2-nya kita ganti lagi. Tn-2-nya kita substitusiin lagi. Dia sama si 2T N-3 plus 1. Berarti 2 kuadrat, oke, dikali Tn-2-nya jadi 2 Tn-3, 2T N-3 plus 1. Tutup kurung, terus yang 2 plus 2 plus 1-nya jangan lupa diturunin plus 2 plus 1. Nah, habis kayak gini berarti kita buka kurungnya 2 kuadrat kali 2 berarti 2 pangkat 3T N-3 plus 2 kuadrat plus 2 plus 1. Oke, terakhir kita coba ganti si Tn-3 ini sama 2T N-4 plus 1. Kita substitusiin. Berarti dia bakal jadi 2 pangkat 3 dikali 2T N-4 plus 1 ditambah 2 kuadrat tambah 2 plus 1. Oke, terus kita tinggal kaliin, berarti dia jadi 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 T N-4 plus 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 plus 2 plus 1. Nah, sampai sini berarti kan kita udah bisa nih kira-kira kita tentuin polanya itu kayak gimana ya. Kalau misalnya dilihat di sini tuh kan kalau dia TN bentuknya 2T N-1 plus 1. Kalau jadi Tn-2 bentuknya jadi 2 kuadrat dikali, enggak, kalau jadi Tn-2 hasilnya jadi 2 kuadrat Tn-2 plus 2 plus 1. Nah, ini kan ada polanya ya. Nah, kira-kira polanya itu kalau misalnya kita lanjutin, tek, polanya akan menjadi 2 pangkat sesuatu kan. Berarti dia terus naik seiring n min bla 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 nya naik, berarti si 2 pangkatnya juga naik. Misalkan si pangkatnya ini kita misalin sama I. Berarti polanya adalah 2 pangkat I. Oke. 2 pangkat I. T N min I, karena I ini tuh nilainya sama yang pangkat kan. Berarti 2 pangkat I, T N min I
terus ditambah sama yang pangkat ini kan, pangkat seterusnya. Nah, ini kalau misal kita lihat, kalau dua pangkat I-nya itu I-nya 4, di sini tuh dia mulainya dari 3, nggak mulai dari 4. Berarti jadi I-1 kan, ditambah 2 pangkat I-1. Terus, kenapa? Mantap banget ya. Wah, lucu. Ada yang mau nanya kah? Nggak ada? Oke. Nah, ini kan 2 pangkat I-1. Berarti yang ini selanjutnya adalah 2 pangkat I-2. Ditambah bla 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 sampai ketemu plus 2 plus 1. Berarti ini adalah polanya. Nah, sebelum kita coba cari TN-nya itu berapa, di mau ngasih tahu kalau misalnya yang aku kotakin merah nih, wait, yang aku kotakin merah, set, ini gue potong. Yang aku kotakin merah nih, dia adalah pola dari si ini, yang rumus tadi. Yang sum dari 2 pangkat J. Nah, 2 pangkat J atau bisa dilihat juga di sini nih ada sum dari 2 pangkat I itu dia rumusnya adalah 2 pangkat N plus 1 min 1 di mana batas bawahnya itu 0 sampai batas atasnya N. Nah, berarti kalau aku coba jabarin, si yang kotak merah ini tuh dia adalah bentuk dari sum, atau aku coba tulisnya adalah dia jadi kayak gini. 1 plus 2 berarti kan plus 4 plus 8 plus bla 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 sampai ke plus 2 pangkat N. Nah, si deret ini tuh bisa kita tulis dia jadi sum dari I sama dengan 0 sampai ke N, di mana dia adalah 2 pangkat I. Nah, kalau ditulis tuh dia jadi 2 pangkat N plus 1 min 1. Nah, cuman di sini itu kita mulainya kan dari 1 juga ya. 1, 2, 4, bla 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 sampai ke 2 pangkat I min 1. Di sini dia adalah I min 1. Bukan I aja. Berarti khusus untuk kasus yang ini, ibaratnya kayak gini. Berarti kan kalau misalnya kita punya I-nya 5. Berarti kita cuma nambahin dari 1 plus 2 sampai ke 2 pangkat 4 doang. Karena di sini I min 1 kalau misalnya kita punya I-nya 5. Berarti kan kita nggak nambahin semua jumlahnya ya. Berarti kita nggak totally pakai rumus yang ini. Kita modif rumusnya. Berarti karena pola di soal itu 1 plus 2 plus bla 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 plus 2 pangkat I min 2 ditambah 2 pangkat I min 1. Nah, berarti kalau kita masukin ke rumus yang ini nih, yang ini, berarti dia bakal jadi, kalau di sini tuh kan dia 2 pangkat N ya. Dia 2 pangkat N. Rumusnya itu kayak gini. Sementara di sini kita punya 2 pangkat I min 1. Berarti N-nya kita ganti sama I min 1. Otomatis jadinya 2 pangkat I min 1 plus 1 dikurangi 1 atau jadi 2 pangkat I min 1. Nah, ini buat yang sumnya. Berarti coba kita lanjutkan yang soal yang ini tadi. Berarti kalau udah dapet kayak gitu, kita kan tadi punya kondisi basis ya. Wait. Kita punya kondisi basis di mana jika T-nya itu 1, dia nilainya akan 1. Yang ini nih.
Jika T-nya 1, Tn, N-nya kita ganti sama 1, dia nilainya adalah 1. Nah, karena T1 itu adalah 1, di sini kita punya I kan, di apa namanya, di polanya itu kita punya I, nggak cuman N doang. Nah, berarti kita misalkan, ka- kalau di pola itu kan adalah T N min I, sementara kita punya kondisi basisnya itu adalah T1. Berarti kita coba buat di sini menjadi T N min I, oke, T N min I. Nah, berarti N min I itu kan kita ibaratkan sama dengan 1 ya. N min I itu sama dengan 1. Berarti N min I sama dengan 1. Atau bisa kita tulis I-nya adalah N min 1. Oke. I-nya adalah N min 1. Nah, kalau udah kayak gini, langsung kita lanjut kerjain. Berarti tadi kan polanya adalah eh, 2 pangkat I, T, N min I, ditambah sum ini. Sum ini tuh tadi adalah rumusnya 2 pangkat I min 1. Berarti, kenapa? Ada yang mau nanya, Kak? Nggak ada. Kayak aku lanjut ya. Berarti I-nya kan kita punya di sini jadi N-1 ya. Berarti 2 pangkat I ini tuh berubah. Dia jadi 2 pangkat N-1. Oke, dikali T N min I. Berarti N min itu N min I-nya jadi N-1 ya. N-1. Oke, ditambah hasil yang sum ini tuh kan tadi adalah 2 pangkat I min 1 ya. 2 pangkat I min 1. 2 pangkat I min 1. I-nya kita ganti sama N min 1. Berarti 2 pangkat N min 1 dikurangi 1. Nah, kalau udah kayak gini, berarti 2 pangkat N min 1 dikali T. N dikurangin N itu habis. Min, ketemu min jadi plus. Berarti jadi T1. Ditambah 2 pangkat N min 1 dikurangi 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita punya kan T1 tuh nilainya 1. Berarti di sini langsung aja jadi 2 pangkat N-1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 2 pangkat N-1 dikurangin 1. Nah, di sini kan ada dua pangkat N-1. Berarti bisa kita tulis jadi 2 dikali 2 pangkat N-1, oke, dikurangin 1. Nah, 2 pangkat N-1, 2 pangkat N-1 ini tuh bisa kita tulis jadi 2 pangkat N dibagi 2, kurangi 1. Ini bisa kita coret. Berarti jadi 2 pangkat N min 1. Nah, ini tuh adalah si TN-nya. Berarti TN untuk algoritma ini adalah 2 pangkat N min 1, di mana dia termasuk ke dalam Big Data 2 pangkat N. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, berarti aku anggap aman ya. Kita lanjut ke yang D. Nah, berapa banyak operasi pemindahan yang dilakukan jika jumlah piring yang akan dipindahkan itu sebanyak 9 buah piring? Berarti, karena kan kita tadi udah dapat TN-nya berapa ya? TN itu kan tadi yang 2 pangkat N, 2 pangkat N min 1. Nah, kalau kita mau memindahkan 9 piring, berarti kita langsung masukin aja ke TN yang ini. Wait. Berarti untuk yang D itu, kalau kita memindahkan 9 piring, berarti N-nya kan jadi 9 ya. Berarti T9 itu adalah 2 pangkat 9 dikurangin 1. Berarti 512 kurang 1. Berarti ada 511 operasi yang dilakukan jika N-nya itu atau piringnya itu berjumlah 9. Nah, ini untuk yang nomor pertama. Untuk nomor pertama, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke soal yang kedua.
Nggak ada ya, berarti aku lanjut ke soal yang kedua. Yang soal kedua ini adalah selesaikanlah persamaan Tn rekursif linear homogen berikut ini dengan persamaan karakteristik. Tadi kan kita udah yang substitusi, sekarang kita coba kerjain yang karakteristik. Kalau buat yang karakteristik, dia linearnya homogen. Berarti ini gampang, kita udah punya Tn-nya berapa, tinggal kita udah punya eh relasi rekurensinya. Berarti kita tinggal cari aja Tn-nya berapa. Berarti kalau kayak gini, itu kan kita punya Tn, di mana Tn-nya itu adalah 4 Tn-1 ditambah 11 Tn-2. Nah, berarti kita pindahin semua yang punya Tn ke ruas sebelah kiri. Berarti Tn dikurangin 4 Tn-1 dikurangin juga sama 11 Tn-2 sama dengan 0. Nah, semua yang memiliki TN udah kita pindahin ke ruas kiri. Nah, sedangkan di ruas kanannya itu udah nggak ada apa-apa sama dengan 0. Oh, berarti kalau gini dia adalah termasuk ke dalam rekursif linear homogen. Kalau udah kayak gini, kita langsung bikin aja si persamaan karakteristiknya. Karena di sini itu yang paling besarnya adalah n-2, berarti pangkat terbesar yang akan ada di persamaan karakteristiknya berarti pangkat 2. Berarti kita bikin jadi R kuadrat dikurangin 4R dikurangin 11 sama dengan 0. Nah, kita udah punya nih persamaan karakteristiknya tuh R kuadrat min 4R min 11 sama dengan 0. Nah, ini tuh nggak bisa langsung kita dapetin gitu aja. Berarti kalau nggak bisa, kita pakai rumus yang ini. Untuk nyari si R-nya tuh berapa, kita pakai rumus yang min B ditambah tambah kurang akar dari B kuadrat min 4AC dibagi sama 2. Nah, karena dia nggak bisa langsung kita cari R-nya berapa, berarti kita harus masukin dia ke rumus yang ini. Berarti tinggal langsung kita masukin aja R1-nya itu berapa, berarti kan B-nya kan 4 ya. B-nya 4, A-nya 1, C-nya B-nya min 4, A-nya 1, C-nya adalah min 11. Berarti langsung kita masukin untuk yang R pertama. Berarti kan min B, berarti 4 ditambah akar dari B kuadrat itu adalah 16 dikurangin 4 dikali 1 dikali C-nya itu min 11. Dibagi sama 2A, A-nya 1 berarti dibagi 2. Ini berarti kita hitung, berarti jadi 4 ditambah akar dari 16, dikurangin negatif 44. Nah, ini tuh, ntar kalau misalnya dikalkulatorin, kalian nggak boleh pakai kalkulator ya, tapi ini biar cepet ngerjainnya, jadi 4 ditambah, hasil akhirnya tuh jadi 2 akar 15 dibagi 2. Ini untuk R1. Kita cari untuk R2. Berarti R2 bedanya itu kan di sininya aja ya. Dia jadi min, bukan plus. Berarti sama aja di sini. Berarti jadi 4 dikurangin akar 16 dikurangin 4 dikali 1 dikali min 11. Dibagi sama 2. Hasilnya itu jadi 4 dikurangin 2 akar 15 dibagi 2. Nah, ini tuh bisa kita sederhanain lagi ya. Dia jadi bentuknya 2 plus akar 15. Ini kan dicoret. Ini dicoret jadi 2. Ini dicoret jadi 1. Ini juga bisa dicoret jadi 2. Ini jadi 1. Ini coret sama 2 juga jadi 1. Kita bisa dapetin yang ini 2 dikurangin akar 15. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita bikin si apa namanya resepnya.
Resepnya itu, bukan teman, solusi umum. Kita cari solusi umum setelah ini, berarti solusi umumnya adalah berarti Tn sama dengan C1 dikali R1 pangkat N. Berarti 2 ditambah akar 15 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N. Berarti 2 dikurangin akar 15 pangkat N. Nah, ini untuk solusi umumnya. Nah, terus kita tuh di sini tadi punya kondisi jika n-nya sama dengan 0, maka Tn-nya adalah 0. Sedangkan jika n-nya sama dengan 1, maka Tn-nya adalah 1. Yang ini ya, ini sama ini. Berarti, coba kita tulis. Jika n-nya sama dengan 0, dia kan hasilnya 0. Nah, 0, berarti n-nya kita masukkan 2 tambah akar 15 pangkat 0, itu nilainya 1. Berarti 0 sama dengan C1 ditambah 2 kurang akar 15 pangkat 0, 1 kan. Berarti C2 dikali 1. Jadi C2. Dari sini kita bisa dapat C1 itu nilainya sama dengan negatif C2. Kita udah dapat ini. Selanjutnya, tadi kita punya kondisi jika n-nya sama dengan 1, maka nilainya 1 kan. Berarti tinggal kita masukin si N1 ini ke solusi umum. Berarti C1 dikali 2 tambah akar 15 pangkat 1 ditambah C2 dikali 2 dikurangin akar 15 pangkat 1. Oke. Nah, udah kayak gini. Kita kan tadi punya ya di sini. C1 itu sama dengan negatif C2. Kita masukinlah ke sini. Berarti 1 sama dengan negatif C2 dikali 2 tambah akar 15 ditambah C2 dikali 2 dikurangin akar 15. Oke. Nah, karena di sini kita punya 2C2 ya. C2-nya kita keluarin. Nah, berarti jadi negatif 2 tambah akar 15 ditambah di sini berarti 2 kurang akar 15. Oke. Nah, selanjutnya berarti kan ini jadinya negatif dikali yang dalam kurung ini kan jadi min 2 kurang akar 15 ya. Nanti min 2 ditambah 2 itu hasilnya 0. Terus yang min akar 15 dikurangin akar 15. Berarti jadi min 2 akar 15. Berarti di sini jadi 1 C2 dikali min 2 akar 15. Nah, berarti kita bisa dapetin nilai C2-nya berapa? Nilai C2-nya adalah 1 per min 2 akar 15. Nah, tadi kita tahu kan C1 itu adalah negatif C2. Kalau kita punya C2-nya segini, berarti kan C1-nya itu, karena C2-nya negatif, berarti C1-nya positif kan? Berarti C1-nya adalah 1 per 2 akar 15. Oh, kita udah punya nih, dapat nilai konstantanya berapa. Berarti Tn-nya tinggal kita masukin aja sih nilai C-nya. Tn berarti, ini kan C1 ya, C1. Berarti C1, 1 per 2 akar 15 dikali tadi tuh R1-nya 2 tambah akar 15 ya. 2 ditambah akar 15 pangkat N. Oke. Terus C2-nya itu kan min 1 per 2 akar 15. Berarti tambah tuh jadi langsung kurang aja. 1 per 2 akar 15 dikali sama 2 min akar 15 pangkat N. Oke. Nah, berarti ini adalah nilai dari Tn-nya untuk si persamaan rekursif linear homogen. Untuk soal nomor 2 ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada.
Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, ini soal UAS juga yang tahun kemarin. Kita punya algoritma. Analisis algoritma apa coba? Di sini ada function apa coba, di mana kita punya array mulai dari 0 sampai ke n-1, di mana dia array dari bilangan real. Terus kita punya eh hasil keluarannya itu adalah bilangan real. Di sini kita punya eh tem juga, di mana temnya bilangan real. Nah, algoritmanya gimana? Jika n-nya sama dengan 1, maka kita akan mereturn si array indeks ke 0 atau array urutan pertamanya. Nah, sedangkan jika n-nya itu lebih dari 1, berarti kita masukin apa namanya, rekursif untuk si algoritma apa coba, mulai dari 0 sampai ke n-2, kita masukin dia ke tem. Nah, jika nilai dari tem itu lebih besar dari nilai array index n-1, maka kita nge-return si temnya, nilainya berapa. Sedangkan kalau misalnya si tem yang nggak lebih besar, berarti kita bakal nge-return si array indeks yang n-1. Nah, berarti kalau dari sini, dia nanya nih, apa yang dilakukan oleh algoritma apa coba? Berarti yang dilakukan, dia adalah, kalau misalnya algoritma kayak gini, berarti kan dia mau nyari yang namanya nilai maksimum dari array A, di mana si array A ini tuh memiliki n buah bilangan di dalamnya. Berarti apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut adalah mencari nilai maksimum dari array A yang memiliki n buah eh, n buah elemen. Oke, ini untuk yang A. Selanjutnya yang B, apa operasi dasar dari algoritma tersebut? Karena di sini tuh kita mau mencari nilai maksimum dari array A, berarti otomatis operasi dasarnya adalah kita bakal membandingkan kan. Kita ngebandingin nilai-nilai di tiap elemen itu, nilai yang paling maksimum itu yang mana? Berarti operasi dasarnya adalah perbandingan. Perbandingan. Yang mana perbandingannya? Berarti yang ini. Yang tem, jika tem lebih besar dari A minus 1. Nah, ini adalah operasi dasarnya. Selanjutnya, buatkan persamaan rekurens untuk algoritma apa coba. Di sini kan udah ada algoritmanya ya, nggak kayak yang soal pertama tadi. Berarti kita lebih gampang buat nentuin persamaan rekurensnya. Berarti kita buat Tn itu. Nah, jika n-nya sama dengan 1, dia kan langsung nge-return ya. Dia nggak melakukan operasi dasar. Gimana sih operasi dasar itu kan adalah sebuah perbandingan. Jadi, jika n-nya sama dengan 1, nggak ada operasi dasar. Makanya dia 0 jika n-nya sama dengan 1. Sedangkan jika n-nya lebih besar dari 1, dia akan melakukan satu kali operasi perbandingan dan yang ini, dan dia juga akan apa namanya, melakukan rekursif untuk si Tn-1. Berarti di sini kita tulis Tn-1 plus 1 jika n-nya lebih besar dari 1. Nah, habis kayak gini, carilah solusi dari persamaan rekurrensi di atas dengan menggunakan persamaan karakteristik. Berarti untuk yang D, kita kerjain solusinya untuk persamaan rekurensi ini. Nah, kita kan berarti punya Tn itu adalah Tn-1 plus 1. Oke. Nah, ini bisa kita tulis seperti kita pindahkan yang punya N ke ruas sebelah kiri. Berarti jadi Tn dikurangi Tn-1. Di sini ada 1. Oh, berarti kalau kayak gini dia yang non-homogen karena ada
variabel selain si TN ini, yaitu si 1. Berarti kalau kayak gini, kita punya kan, apa namanya, atau kita tulis jadi yang bentuk ini aja, TN dikurangi TN-1 sama dengan 1. Jika si N-nya itu lebih dari 1 kan, jika N lebih dari 1. Sedangkan kita punya T1, T1 itu dia nilainya adalah 0. Yang ini. Oke. Berarti di sini kan kita punya yang apa namanya? Yang homogen dan juga yang non homogen. Jadi yang homogen kan yang ini ya. Sementara yang non homogen itu yang 1. Berarti kita tulis berarti yang homogen itu kita punya si TN min TN min 1. Kita tulis ke bentuk persamaan karakteristik. Berarti di sini pangkat yang paling besarnya itu adalah pangkat 1 ya. Karena di sini cuma sama TN min 1 doang. Berarti persamaan karakteristiknya adalah N min 1. Sementara untuk yang non homogen, ini berarti kan kita punya nilainya 1 ya. Nah, 1 ini harus kita ubah bentuknya ke bentuk apa namanya? B pangkat N dikali PN. Nah, karena dia nilainya 1, berarti bisa kita tulis jadi 1 pangkat N kan, karena 1 pangkat berapapun nilainya akan tetap 1. Nah, kalau gitu berarti si PN-nya pun kita tulis jadi 1, biar dia nilainya jadi 1 gitu kan. Nah, dari sini kita dapatkan berarti B-nya itu adalah 1, dan si D-nya atau derajat dari polinomialnya adalah 0, karena dia konstanta, berarti D-nya 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita tulis berarti persamaan karakteristiknya. Kalau untuk yang ini kan berarti jadi R min B, D plus 1. Nah, berarti R min B-nya kan 1 ya, 1 pangkat, D-nya 0, berarti 0 plus 1 itu 1. Atau jadi R min 1. R min 1. Nah, kita udah punya nih yang homogen tuh tadi persamaan karakteristiknya R min 1. Sedangkan untuk yang non homogen, dia juga sama ternyata R min 1 persamaan karakteristiknya. Berarti jadi persamaan karakteristiknya adalah R min 1 dikali R min 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita tahu, maka nilai dari R1 itu akan sama dengan nilai dari R2, yaitu berapa? 1 kan? Nah, terus kita tulis solusi umumnya apa? Berarti solusi umumnya itu adalah TN dikali sama dengan C1 dikali R1 pangkat N. Berarti 1 pangkat N ditambah. Nah, di sini kita punya yang namanya akar ganda. Oke, akar ganda. Itu R-1 dikali R-1. Nah, kalau untuk akar ganda berarti gini nih. Jika persamaan karakteristiknya sekian, memiliki R sebagai akar ganda M, maka semua TN-nya itu, karena tadi kita punya 2 akar ganda ya. Berarti untuk solusi yang pertama itu, tadi C1-nya itu dikali R pangkat N. Sedangkan untuk yang selanjutnya, berarti C1-nya dikali sama yang ini. N dikali R pangkat N. Bukan langsung C2 dikali R pangkat N. Karena dia adalah akar ganda. Oke. Dia adalah akar ganda. Akar ganda. Berarti di sini C2, oke, dikali N, dikali 1 pangkat N. Ini untuk solusi umumnya. Selanjutnya, langsung kita cari aja. Karena kan di mana ya?
Di sini kita punya nilai T1 ya. T1 tuh nilainya adalah 0. Berarti kalau kita punya T1, kita masukin N-nya 1 ke dalam sini ya, solusi umum. Berarti C1 dikali 1 pangkat 1, 1 ya. Ditambah C2 dikali 1 dikali 1 pangkat 1. Tetap 1. Oke. Berarti ini tuh T1 kan tadi nilainya 0 ya. 0 itu adalah C1 tambah C2. Berarti kita dapat C1 nilainya adalah negatif C2. Oke, kita punya ini. Selanjutnya kita coba kerjain kalau misalnya T2. Oke, wait, kalau T2, jangan gini deh. Kita bikin T2. Berarti kalau T2, T2 min 1 plus 1, ya kan? Berarti kita tulis kalau misalnya dia T2, jadinya T2 min 1 plus 1, atau jadi T1 plus 1, kan? Berarti nilai dari T1 itu kan tadi 0 ya? Berarti 0 plus 1. Berarti nilai dari T2 itu adalah 1. Kita coba bikin di sini. Berarti kalau T2 berarti C1 dikali 1 pangkat 2, 1 kan? Berarti C1 ditambah C2 dikali N. N-nya kan 2 ya sekarang. Berarti dikali 2. Dikali 1 pangkat 2 itu 1. Berarti kita punya T2 sama dengan C1 ditambah C2 kali 2. T2 itu nilainya 1 tadi. Jadi kayak gini. Oke. Nah, tadi kita dapat C1 itu adalah negatif C2. Berarti kita ubah di sini C1-nya jadi negatif C2. Berarti negatif C2 ditambah 2C2. Ini berarti negatif C2 ditambah 2C2 itu hasilnya jadi C2. C2 nilainya adalah 1. Karena C2-nya 1, maka C1-nya adalah min 1, ya kan? Nah, kalau kita udah dapat C-nya berapa, jadi kita bisa tahu. Sehingga, oke, solusi khususnya adalah TN, berarti C1 tadi itu di mana ya di sini. Nah, C1 ditambah C2 dikali N dikali 1 pangkat N. Berarti C1-nya kan tadi min 1 ya. Berarti min 1 ditambah sama N aja kan. Atau kita tulis jadi N min 1. Berarti ini adalah solusi khususnya, di mana dia termasuk ke dalam Big Theta N. Ini untuk yang soal ketiga. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya guys. Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir tuh diketahui sebuah algoritma sebagai berikut. Kita punya function, nama functionnya function coba. Di sini kita punya n, di mana n itu adalah integer, dan hasil keluaran dari functionnya itu adalah sebuah nilai integer. Di sini dibilang, kondisi basisnya adalah jika n-nya kurang dari 1, maka kita akan mereturn 1. Sedangkan, jika selain n-nya kurang dari 1, maka akan mereturn coba n-1 dikali coba n-1 dikali lagi sama coba n-1. Nah, terus di sini kita disuruh menentukan apa operasi dasar dari algoritma tersebut. Kira-kira operasi dasarnya apa? Ada yang mau coba jawab nggak? Nggak ada, oke. Berarti di sini operasi dasarnya kalau misalnya teman-teman lihat, operasi dasarnya adalah perkalian.
Kenapa? Karena perkalian tuh dia adalah operasi yang paling sering dilakukan. Di sini nih, perkalian, oke? Nih, nih, nih. Berarti apa operasi dasarnya? Berarti operasi dasarnya adalah perkalian. Perkalian. Oke. Lanjut, tentukan relasi rekurensnya. Karena di sini udah ada algoritmanya, berarti kita langsung kerjain aja. Berarti Tn itu sama dengan jika kondisi basisnya ya, kalau misalnya n-nya kurang dari 1, dia kan tidak melakukan operasi dasar ya. Gak ada operasi dasar perkalian di sini. Berarti Tn-nya akan 0 jika n-nya itu kurang dari 1. Sedangkan kalau apa namanya? Untuk n yang lebih besar dari 1 berarti dia ada 2 kali operasi dasar ya, ada 2 kali perkalian. 2 kali perkalian tuh yang mana? Ini sama ini itu adalah perkalian pertama. Nah, nanti kan ini dikali ini tuh dapat hasil ya. Hasilnya itu tuh dikali sama yang ini. Oke. Berarti ini adalah perkalian kedua. Oke. Berarti di sini ada 2 kali operasi dasar, yaitu ada 2 kali perkalian. Nah, sedangkan si Tn-1-nya itu dia ada 3 kali ya. 1, 2, 3. Berarti jadi 3T N-1 ditambah 2. Ada 2 kali operasi dasar. Untuk N yang lebih besar dari sama dengan 1. Ini adalah untuk relasi rekurensinya. Selanjutnya, hitung Tn dari algoritma tersebut dengan menggunakan persamaan karakteristik. Di sini dia nyuruh sama persamaan karakteristik lagi. Berarti kita punya Tn sama dengan 3Tn-1 plus 2. Nah, ini kita pindahkan si variabel yang punya Tn ke ruas sebelah kiri. Berarti jadi langsung aja kayak gini, Tn dikurangin 3T N-1 sama dengan 2. Oh, berarti dia non-homogen lagi karena di sini kita punya 2. Berarti kita tulis kerjain kayak yang tadi. Yang homogennya itu kan berarti yang ini ya. Berarti karena dia cuman ada sampai Tn-1, berarti derajat untuk R-nya itu paling besarnya adalah pangkat 1 kan. Berarti jadi R min 3. Ini buat yang homogennya. Sementara untuk non-homogen yang 2 berarti yang 2 itu adalah, kan dia 2 ya. Berarti kita ubah lagi ke bentuk yang kayak tadi. Berarti untuk B-nya kita bikin jadi 1 pangkat N. Dikali sama 2. Berarti kan 1 pangkat berapapun, itu hasilnya tetap 1. Dikali 2, dia hasilnya akan tetap 2. Nah, dia kan minta di sini hasilnya sama dengan 2. Berarti dari sini kita bisa tahu B-nya atau basisnya itu kan dia 1 ya. B-nya 1, basisnya 1. Sementara derajatnya 0. Karena si PN-nya itu 2. Dia konstanta. Makanya si derajatnya adalah 0. Dari sini kita dapat berarti persamaan karakteristiknya adalah R min 1. Sehingga, oke, persamaan karakteristiknya adalah R min 3 dikali R min 1 sama dengan 0. Maka kita dapat R1-nya adalah 3, R2-nya adalah 1. Nah, dari sini kita bisa tulis solusi umumnya. Solusi umumnya apa? Berarti solusi umumnya adalah Tn C1 dikali 3 pangkat N ditambah C2 dikali 1 pangkat N. Nah,
tinggal kita masukin aja. Kita kan tadi di sini punya yang namanya kondisi basis ya. Kondisi basisnya itu adalah si ini T. Jika n-nya kurang dari satu, maka dia nilainya 0. Misalkan n kurang dari satunya itu adalah 0 ya. Berarti jika n-nya 0, T0, dia nilainya akan 0. Oke. Sedangkan selanjutnya kita bikin kalau misalnya contoh lain adalah kita bikin misal T1 ya. Kalau T1 karena satu tuh dia masuk ke yang ini, berarti kalau untuk nyari T1 jadinya 3T 1 min 1 ditambah 2, yaitu 3T0 ditambah 2. T0 tuh kan nilainya 0 ya, berarti 3 kali 0, 0 tambah 2, hasilnya 2. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung masukin aja dari si kondisi basis ini, misalnya. Berarti kan kayak 0 tuh dia nilainya 0 ya. Kita masukin ke si solusi umum ini. Berarti C1 dikali 3 pangkat 0 ditambah C2 dikali 1 pangkat 0. Atau kita di sini dapat 0 itu adalah C1 ditambah C2. Oke. Nah, karena kayak gini berarti sama kayak yang sebelumnya. Berarti C1 itu nilainya sama dengan min C2. Oke. Terus kita lanjut kerjain yang ini. Berarti yang ini kalau dia T1 berarti kan nilainya 2 ya. T1 tuh nilainya 2. Berarti di sini N-nya kita ganti sama 1, berarti C1 dikali 3 pangkat 1 ditambah C2 dikali 1 pangkat 1. Terus langsung kita kerjain aja, berarti 2 sama dengan 3C1 ditambah C2. Nah, di sini kan kita dapat ya, C1 itu nilainya sama dengan negatif C2. Kita tulis aja di sini. C1-nya kita ganti sama min C2, berarti jadi min 3C2 ditambah C2. Yaitu 2 sama dengan min 2C2, berarti C2-nya adalah min 1. Karena C2-nya min 1, maka C1-nya adalah 1. Nah, kita udah dapet sih si C1 sama C2-nya berapa. Berarti, maka Tn-nya adalah C1-nya kan 1 ya. 1 dikali 3 pangkat N ditambah C2-nya min 1, berarti min 1 dikali 1 pangkat N. Atau jadinya 3 pangkat N dikurangi 1 pangkat N itu kan sama aja kayak 1 ya. Berarti jadi 3 pangkat N aja dikurangi sama 1. Di mana dia termasuk ke dalam Big Theta 3 pangkat N. Nah, mau ditanyain nggak teman-teman? Nggak ada kah yang mau ditanyakan? Udah clear? Kalau udah clear, mungkin ini aja soal yang dibahas buat di responsi kali ini. Kayak gitu, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kak, Ya, mau nanya, tapi soal tubes gak apa-apa. soal tubes. Tentang Boleh. tubes maksudnya. Mm. Itu nanti kita apakah perlu presentasi atau enggak kan nanti Kak? Kalian tuh tubesnya disuruh bikin aplikasi bukan? Iya Kak, iya. Aplikasi terus nyari apa namanya? Coba boleh ceritain nggak gimana? Takutnya beda sama waktu tahun aku Tubesnya tubes. itu tuh perbandingan antara iteratif sama rekursif, tapi boleh pakai kayak tentang apa gitu, bebas tentangnya apa, cuman penggunaan iteratif sama rekursif aja gitu, analisis perbandingan. Oh,
Oke, berarti sama kayak tahun aku. Nah, itu tuh kan kalian nanti bakal bikin aplikasinya. Nanti aplikasinya tuh bakal kalian presentasiin. Nanti kalian presentasiin tuh kayak codingannya ya, codingan khusus yang iteratif kayak gimana, codingan yang rekursifnya kayak gimana. Terus nanti teman-teman disuruh bandingin si kompleksitasnya kayak gimana nih, kalau misalnya buat algoritma iteratif sama buat yang algoritma rekursif. Nah, karena kan kalian nanti topiknya beda-beda ya. Nah, kalau misalnya di topik yang kalian ambil tuh, kira-kira dia lebih cocoknya pakai algoritma iteratif apa rekursif? Bisa dilihat nanti sama kompleksitasnya, kayak gitu. Ntar dipresentasiin. Oke, Kak. Nah, Kak, satu lagi, itu aplikasinya itu kita boleh pakai kayak harus terminal apa bener-bener buat aplikasi atau web base gitu? Kalau tahun aku kemarin sih harus aplikasi ya. Boleh mobile atau desktop. Boleh juga website kayak gitu. Tapi mungkin bisa coba ditanyain lagi aja ke dosennya, takutnya tiap kelas beda gitu ketentuannya. Cuman waktu itu pas tahun aku harus bikin aplikasi jadi sih, kayak gitu. Oke, Kak, oke. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Nggak ada kah? Kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin mau aku end si meet-nya. Kayak gitu. Aku tunggu sampai 19:58 deh 2 menit. Siapa tahu ada yang mau nanya. Kak mau tanya terkait tugas, Mm-mm. kalau misalkan si topiknya tuh beda, tapi Mm-mm. algoritmanya mirip-mirip, itu biasanya ditolak atau dibolehin ya Kak? Hmm, contohnya kayak gimana? Misalnya. Misalkan kan aku kemarin itu ngajuin topiknya menghitung rata-rata waktu jam tidur. Nah, Mm-mm. terus aku lihat kan disediain kan sama dosennya. Mm-mm. Kayak siapa aja yang udah isi formulir terus topiknya Iya. apa. Terus Mm-mm. aku lihat udah ada yang ngajuin topik menghitung rata-rata nilai mahasiswa, tapi itu tuh beda dosen. Nah, kalau kayak Oh, gitu biasanya tetap diterima atau mending ganti ya, Kak? hmm, harusnya diterima sih karena beda ya. Maksudnya jam tidur sama nilai itu kan eh, maksudnya beda gitu kan. Harusnya ini sih harusnya aman. Tapi mungkin kalau buat mastiin bisa tanyain lagi aja ke dosennya kayak gitu. Baik, makasih, Kak. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, karena udah 19:58 dan gak ada yang mau nanya lagi, mungkin cukup sekian responsi ketiga kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kata-kata yang membingungkan atau gimana, tapi kalau misalnya teman-teman mau nanya ke aku, boleh nanya PC atau nanya di grup juga boleh. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah join. Boleh leave. Oke, Kak, Iya terima Kak, kasih, Kak. terima kasih Kak. Ya, Kasih Kak. sama. Makasih Kak. Iya. Kak, maaf.